7 pembunuh berantai asli Indonesia paling mengerikan sepanjang sejarah. Kasus-kasus pembunuhan berantai di Indonesia mungkin tak sebanyak di negara besar seperti Amerika dan Jepang. Meski demikian, nama-nama seperti Rian Jombang atau Ahmad Suraji pernah menjadi headline media dunia karena kengeriannya dalam mengeksekusi korban. Mereka tak hanya membuat korban kehilangan nyawa, namun juga membuat tubuh mereka terpecah belah dan memutilasinya. Inilah 7 kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah hukum di Indonesia. Oke, buat kalian semua jangan lupa subscribe dan like and share untuk bantu mengembangkan channel ini supaya cepat berkembang dan menghasilkan uang. 1. Ferry Idham Heniansyah atau Rian Jombang. Salah satu pembunuh berantai asli Indonesia yang namanya melambung tinggi adalah Rian Jombang, atau banyak orang menyebutnya dengan Rian Jagal. Pria berumur 44 tahun ini mengakui kejahatannya membunuh sekitar 11 orang di 2 tempat yang berbeda. Pertama dilakukan di Jombang, kedua dilakukan di Jakarta. Korban-korban kebanyakan adalah orang yang kerap menyakiti hatinya. Rian akan dengan sangat tega memukul korban hingga mati, bahkan memutilasinya atau membakarnya. Sebagian besar korban ditemukan dalam lubang galian di belakang rumah Rian Jombang. Nama Rian semakin mencuat karena terindikasi ia merupakan penyuka sesama jenis. Beberapa korban yang dibunuh ternyata juga merupakan seorang pria yang orientasi seksualnya sama dengan Rian. Atas aksinya ini, Rian diberi hukuman mati oleh pengadilan. Ia telah melakukan beberapa kali banding, namun semuanya ditolak. Pengadilan menyatakan jika Rian pantas dihukum mati atas aksi kejamnya yang merenggut banyak nyawa orang. 2. Ahmad Suraji atau Dukun AS. Ahmad Suraji atau Dukun AS adalah pembunuh berantai yang memiliki korban mencapai 42 orang. Semua korban dari pria berprofesi dukun ini adalah wanita muda. Ia membunuh wanita muda untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Ia percaya jika membunuh 70 wanita dan menghisap air liur mayatnya, tubuhnya akan sakti. Ajaran ini diperoleh Ahmad Suraji dari ayahnya ketika ia baru berusia 12 tahun. Namun ia baru mendalami saat berusia 20 tahun. Suraji membunuh para gadis muda itu dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Polisi menemukan tubuh korban yang terkubur di balik kebun tebu. Setelah itu, Suraji ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2008 silam. Satuan polisi bersenjata menembakkan peluru hingga menembus tubuhnya. Ahmad Suraji masuk ke dalam daftar pembunuh berantai dunia. 3. Babeh Baekuni. Baekuni adalah seorang pria yang sering dipanggil Babeh oleh anak-anak jalanan. Pria berumur 54 tahun ini ditangkap pada tahun 2010 silam atas tuduhan pembunuhan berantai dan juga kekerasan seksual kepada anak laki-laki di bawah umur. Kejadian ini terkuak setelah salah satu orang tua korban melaporkan kehilangan anaknya. Sehari kemudian, anak hilang itu ditemukan telah tewas dan tubuhnya terpotong menjadi beberapa bagian. Saat diperiksa, Baekuni mengaku telah membunuh 14 anak laki-laki yang masih di bawah umur. Ia gemar sekali melakukan pelecehan pada anak-anak hingga menyetubuhi mayatnya. Baekuni mengalami trauma masa kecil hingga melampiaskan rasa sakitnya dengan membunuh anak-anak jalanan yang tak berdosa ini. Atas perilaku mengerikannya, Baekuni akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 4. Tubagus Yusuf Maulana atau Dukun Usep. Dukun Usep membunuh 8 korbannya dengan perencanaan yang telah matang. Semua korban yang dia bunuh merupakan klien yang ingin menggandakan uangnya secara gaib. Dukun Usep akhirnya menyuruh korban-korban ini melakukan ritual yang salah satunya meminum sebuah cairan hitam yang ternyata racun. Korban disuruh berdiri dalam lubang galian lalu meminum air itu sebagai syarat wajib. Setelah korban meninggal, Dukun Usep akan dengan mudah menguburnya. Kejadian ini dilakukan 2 kali. Pertama pada Mei 2007 dengan 5 korban, lalu pada Juli 2007 dilakukan lagi dengan 3 korban. Dalam aksinya,
Dukun Usep dibantu 5 temannya. Mereka berhasil menggodol uang puluhan juta yang awalnya akan digunakan korban untuk prosesi penggandaan. Juli 2008, Dukun Usep menerima hukuman mati dengan ditembak oleh Regu Brimob Banten. 3 tembakan di tubuhnya sukses membuat Dukun Usep meninggal dalam 10 menit. 5. Siswanto atau Robot Gendek. Siswanto adalah pria yang tega membunuh 12 anak laki-laki berusia 9-15 tahun dengan kejam. Ia tak segan-segan melakukan kekerasan seksual, lalu membelah perut korban hingga terbuka. Setelah itu, Siswanto akan meminum darah korbannya dan memutilasi tubuhnya untuk menghilangkan barang bukti. Hal mengerikan ini dilakukan Siswanto mulai tahun 1944 hingga korban terakhir ditemukan pada Juli 1996. Pria ini akhirnya meninggal tahun 2007 silam di Nusa Kambangan. Ia mengaku sangat menikmati aksinya. Ia bahkan kerap mengambil beberapa bagian tubuh korban untuk disimpan sebagai kenang-kenangan. Akibat aksinya ini, Siswanto mendapatkan hukuman mati, namun ia justru pergi dari dunia ini akibat serangan jantung yang membuatnya sekarat hingga meninggal dunia. 6. Rio Martil. Rio Martil sebenarnya memiliki nama asli Antonius Rio Alec Bulu. Ia melakukan pembunuhan berantai terhadap 4 orang yang diketahui memiliki rental mobil. Dalam aksinya, Rio selalu menggunakan martil hingga semua korbannya tak bernyawa lagi. Sejak itulah julukan Rio Martil melekat pada dirinya. Rio divonis mati oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2001 dan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Di dalam sel tahanan, ternyata sikap Rio tak juga berubah. Sembari menunggu kematiannya, ia justru mencabut nyawa Iwan Julkairnan pada tahun 2005. Korban terakhir Rio ini merupakan tersangka kasus korupsi. Berselang 3 tahun kemudian, Rio akhirnya menghadapi hukumannya. Ia tewas setelah satuan regu tembak memborbardir tubuhnya hingga tak bernyawa lagi.